pertama kan ada identifikasi kemungkinan krisis. Nah, Teteh tahu nggak sih gitu, apa sih kemungkinan masalah perkembangan gitu pada anak gitu? Mungkin kurang stimulasi kali ya. Stimulasi. Mungkin kurang stimulasi atau mungkin ada masalah di anaknya gitu. Jadi yang aku rasain atau yang aku pernah dengar dari banyak orang gitu ya, mungkin ada anak yang udah distimulasi nih tapi kenapa ya belum, ternyata dari anaknya ketika ke dokter ternyata ada kurang gizinya. Jadi tetap apa ya, harus seimbang antara mungkin kita orang tua dan juga dokter gitu ya. Cuman selagi perkembangannya sebenarnya jangan tahu anak perkembangan lanjut aja ya, jadi aku masih stimulasi dari aku gitu. Kayak misalkan umur segini kosakatanya harus sekian, tapi aku nggak jadi patokan kenapa ya kosakatanya cuma segini gitu, enggak. Yang penting aku ajakin ngobrol aja, mau dia ngomong nyerocos panjang lebar entah itu nggak jelas sekalipun, oh dia udah bisa ngomong gitu. Jadi stimulasi mungkin sama kondisi fisik anak ya. Iya. Kan ada juga yang mungkin apa namanya, dia kurang karena apa namanya, ada daya tahan tubuh yang kurang, jadi dia lambat bagian sininya. Nah itu berarti harus ke dokter gitu, beda lagi. Tapi paling dua itu ya, stimulasi sama anak fisik gitu. ya. Berarti Teteh tahu ya metode pemecahan masalahnya gitu kayak gimana gitu. Kalau misalkan yang sering digunain gitu ketika Janet kayak gitu itu apa gitu yang dilakuin Teteh? Biasanya sih aku searching aja sih, terus kayak aku nyari tahu juga apa perkembangan anak umur segini harus udah bisa apa. Terus apa sih, suka ada worksheet gitu ya, kayak misalkan anak ini harus bisa melempar bola, anak ini harus bisa ini, harus bisa ini. Nah ya itu lagi di fase dia suka melempar sesuatu atau bisa mukul, oh ternyata dia lagi mengungkapkan perasaan. Berarti aku harus ngasih tahu nih, oh kenapa Yata marah ya, terus dia nangis, kenapa Yata sedih, menangis gitu. Nah itu teh sesuatu hal yang harus aku ungkapin, tapi aku kadang suka lupa. Jadi ketika dia marah, no nggak boleh marah gitu. Sedangkan dia teh lagi ngasih tahu, mungkin aku teh nggak tahu itu emosi apa gitu. Ternyata emang perkembangan itu. Jadi aku tadi lihat di, ada mungkin wanita akhirnya ngasih lihat Instagram gitu ya, terus ada e-booksnya juga, akhirnya aku coba beli gitu ya. Nah terus dapet tuh dari si apa akun itu gitu ya, lihat perkembangannya, oh ternyata ada beberapa hal yang belum ini, berarti ini ada dari 2 sampai 3 tahun tuh si perkembangannya gitu ya. Oh dia mengenal rasa belum, mengenal bau belum, terus bilang pipis belum, tapi bilang BAB udah bisa. Jadi diceklis sama aku, ini udah gitu. Dilihatnya dari searchingan internet aja sama tanya-tanya orang yang lebih berpengalaman, mungkin yang masih yang anaknya udah melewati fase itu gitu. Tapi nggak nanya ibu kejauhan, nanya ibu aku juga kejauhan. Terus metode orang tua zaman sama kita kan beda gitu. Okay. Untuk anggota keluarga yang terlibat itu siapa aja gitu Teh? Semua. Jadi aku ayah hamil, terus uaknya ikut, om-omnya ikut, nenek kakek dari aku dari ayah ikut. Jadi kalau misalkan nenek kakek di sini mah kan karena ibu ngajar tapi cuma Senin Rabu, bapak udah pensiun, jadi full ngajarin, entah itu bahasa Sunda, entah itu hafalan, terus ngajarin beberapa hal, perkembangan ngikutin gitu ya. Kalau misalkan dari keluarga aku mah karena sama-sama sibuk, ayah sibuk, ibu juga ngajar, jadi ketika Sabtu Minggu sedang kosong dibawa ke sarang-sarang gitu. Di sana teh ngelatih segala sesuatunya termasuk motorik kasar, karena Janeta tuh harus banyak gerak orangnya biar habis energinya, biar tidur malamnya. Teteh sendiri ada nggak sih jadwal gitu kayak keseharian Janita dari bangun tidur sampai mau tidur lagi gitu? Sebenarnya kalau catatannya nggak ada ya, cuman biasanya kalau dari pagi dia tuh bangunnya sekitar jam 6 jam 7 pagi baru bangun. Terus apa namanya, biasanya sarapan tuh harus pakai lama karena kan sambil main, sambil nonton. Nah sambil nonton pun gak yang kayak belum, tapi kita sambil ikutan bernyanyi gitu ya. Ada tontonannya Kinderflix, jadi si orangnya tahu ini apel, jadi dia juga sambil belajar. Nah terus apa namanya, jam mungkin sekitar jam 9 tuh dia main keluar, kita berjemur ke atas sama bayi, dia main air, mandi bersama ya, berarti dia mandi, bayi mandi. Nah sekitar jam 10 minum susu,
Jam 10. Jam 10 minum susu, dia tidur dulu bentar. Tapi kadang juga bangun, jadi nggak nentu lah. Jam 11 atau jam setengah 12 tidur siang. Sampai mungkin bisa sampai jam 1 atau sampai jam 2, tapi tergantung sih dia tidurnya. Setelah itu dia main lagi full. Jadi harus banyak main ya. Masih main full gitu ya. Udah gitu biasanya sore tuh mungkin sekitar jam 5 tuh udah makan lagi. Atau diseka ganti baju, ganti pampers dan lain sebagainya. Terus udah gitu saat maghrib kan, saat maghrib tuh biasanya aku sama suami makan dulu. Jam 7 tuh dia udah main. Setengah 8 tuh udah minum susu tidur. Setengah 8, jam 8 paling lama dia tidur jam 9. Iya, yang lama jam 9, jam 10. Jadi jam segitu dia udah rewel, udah harus tidur. Makanya tidur siang bisa 2 kali sebenarnya. Tapi tergantung dia tidurnya jam berapa. Kadang kalau banyak orang dia akan tidur. Berarti harus tenang gitu. Iya, maksudnya dia tuh gampang ke distract main kan. Jadi dia kadang bisa memaksakan matanya tetap on, padahal dia udah ngantuk. Jadi dia ujungnya datang ke aku atau ke Ajeng untuk rewel doang, dia udah tidur. Makanya kemarin juga sempat ada yang datang ke rumah, rame tuh, dibawa aja ke tempat, ke kamar, misah, susuin tidur. Kitanya dia kan belum bisa bilang aku ngantuk, belum bisa gitu. Cuma kita udah tahu ini rewelnya rewel ngantuk. Entah itu Nina yang ngomong, entah kitanya ngerasa ngantuk, udah harus dipisahkan dari kerumunan. Anak kecil mah gitu. Aku ngerasanya ya, beberapa anak, termasuk anak aku juga, yang harus dipisahkan dari kerumunan untuk tidur. Kalau enggak dia bakal terus main. Teh, boleh nggak jelasin gitu tentang perkembangan dan perilaku yang positif gitu, yang Teteh tahu gitu, tentang anak, perkembangan anak gitu. Kayak umur segitu harusnya ngapain gitu. Yang Janeta aja berarti ya, yang aku tahu ya. Kalau yang Janeta, ada yang ngomong nggak situ? Ada bisa nggak ada yang ngomong? Iya. Bentar ya. Iya. Aku tuh tahu beberapa. Kemarin tuh udah sempat ngobrol juga sama Irham. Ada beberapa apa ya namanya perkembangan yang harusnya dicapai sama anak umur 2-3 tahun gitu ya. Tuh aku udah beberapa ya, kayak apa ya, berjalan sambil berjinjit itu kan masuk juga. Berjalan lusur pantai dikasih kalah ke Via ya. Ya, terus melompat, dia udah belajar melompat. Sebenarnya nanti ini tuh menunjang untuk dia bisa nulis dan bisa baca. Karena aku dulu pernah ngajar TK, jadi ternyata apa namanya perkembangan kayak gini, kayak misalkan dia belajar berjongkok nih, atau dia belajar berjinjit, itu teh melatih motorik. Terus kayak misalkan dia ngerobekin kertas atau ngambil tisu terus dirobek-robek nih sama dia nih, itu teh adalah sesuatu hal yang dia bisa lakukan untuk nanti apa namanya menulis. Terus sama ada mungkin kayak misalnya ya di sini mah ada dapat mengungkapkan keinginan untuk buang air besar atau buang air kecil. Dia udah bisa ngomong pipis, gitu. Nah, buat aku mah nanti buat training. Nanti ketika dia hidup di masyarakat nih, setidaknya ketika lagi di luar nih, lagi di mall misalnya, atau misalnya lagi di tempat saudara, dia bisa bilang aku mau aku mau pipis. Itu kan suatu hal yang positif ya. Daripada tiba-tiba dia aware, tiba-tiba dia gitu kan. Itu misalnya kita training. Jadi banyak perkembangan yang anak umur sekarang yang aku ngerasa perkembangan itu akan nantinya akan dipakai untuk ketika dia bertemu dengan banyak orang. Cuman emang di sini ada yang kayak aku checklist karena dia belum ya kayak menunjukkan kayak apa mengapa dia untuk buang air besar atau buang air kecil. Buang air besar udah bisa bilang buang air kecil bisa bilang pipis. Sedangkan pipis akan setiap saat kan. Nah, itu yang lumayan gitu. Itu terus mungkin ada juga perkembangan yang dia tantrum nih, anak kecil tantrum. Terus sebenarnya beda-beda ya setiap orang. Ada yang mungkin ketika tantrum teh orang tuanya marah, ada juga yang didiemin gitu kan, beda-beda gitu. Cuman sesuatu hal yang positif mah ya nanti paling kedepannya nanti dia mungkin tahu caranya ketika depan banyak orang dia nggak boleh marah-marah gitu ketika nanti dia hidup di masyarakat. Itu dengan perkembangan sekarang. Kalau misalkan Janet lagi tantrum gitu biasanya Teteh ngapain? Kalau aku dia lagi tantrum, kalau aku pribadi mungkin sama Ayam, kalau lagi banyak orang kita usahain gendong gitu. Karena kita ngerasa ngeganggu banyak orang aja. Apa ya namanya? Misalnya kayak lagi di sekolah nih,
ternyata nangis, kan ngeganggu anak-anak belajar atau ngeganggu orang-orang yang ngajar, atau di sini misalnya ngeganggu orang yang lagi tidur atau apa misalnya ya, atau di rumah orang lain, kita gendong gitu atau kita ajak keluar. Tapi kalau misalkan kita cuman kayak mungkin ya rumah sendiri, kalau kita keluar kita biarin aja. Kita biarin, terus atau nggak di luar kita lihat suasananya masih aman-aman aja, ya biar aja. Kadang dia tiduran di bawah, biarin aja. Dia bisa diganti baju kan, bisa mandi. Jadi biarkan dia mengungkapkan emosinya. Soalnya aku tuh pernah baca juga, ketika anak ketika tantrum tapi ditahan-tahan gitu ya, nanti teh dia teh akan meledak di yang umur gede gitu. Oh berarti dia teh nggak boleh marah teh, oh ternyata dia teh nggak boleh ini teh. Tapi ketika dia udah dihabiskan di masa kecil dia boleh tantrum, nanti di masa gedenya itu dia bisa lebih sabar, katanya gitu ya. Tapi ya kita coba aja gitu kan, cuman meskipun kita tetap harus lihat kondisi. Kalau aku pribadi sama Ilham lihat kondisinya adalah apakah si kondisi Janeta tantrum itu orang-orang terganggu apa enggak gitu. Bisa ada orang tua yang tuh tolong dibiarkan tuh budak teh gitu ya, ya udah kita gendong gitu. Tapi kalau misalkan cuma kita aja dan lingkungan keluarga ya yang udah tahu, jadi gitu. Udah teh, Ya, alhamdulillah. alhamdulillah. Makasih ya teh, maaf Ya, mengganggu aman gitu. ya. Paling untuk pertemuan selanjutnya bakal ada lagi tuh, nggak apa-apa teh? Iya. Nggak apa-apa. Oke, paling berkabar lagi ya teh gitu. Makasih banyak udah ngebantuin, udah ngejawab wawancara gitu. Kalau gitu aku izin pamit dulu teh. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum teh, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Oke, di sini aku mau melanjutkan wawancara yang terakhir mengenai intervensi kedua. Setelah sebelumnya kita bertemu untuk pengkajian, scoring, dan intervensi ke-1 ya teh. Nah, untuk waktu intervensi kedua ini sekitar 10 hingga 30 menit gitu. Apakah teteh bersedia? Nah, insya Allah bersedia. Oke. Makasih ya teh atas kesediaan teteh gitu untuk diwawancara sama aku gitu. Kita mulai ya teh. Ya. Selama seminggu ini gitu teh, apakah ada permasalahan soal perkembangan mengenai anak teteh Janeta? Kalau perkembangan mah belum ada ya, maksudnya masih seperti itu. Cuman kalau misalnya seminggu ini karena dia udah mulai ke daycare, mungkin dia masih penyesuaian dengan tempat barunya. Jadi kemarin-kemarin teh sempat menangis, ternyata agak demam karena di tempat sananya emang lagi agak flu, lagi banyak yang flu dan mungkin ada yang sakit, jadi kena gitu ya. Cuman banyak perkembangan, mungkin ada beberapa perkembangan yang di sana diolah gitu. Kayak misalnya terakhir di daycare ada main beras, berasnya warna-warni dimasukin dalam botol. Mungkin emang biasa di sekolah, di rumah juga sama main beras, tapi di sekolah diasah kembali gitu. Jadi mungkin belum kelihatan perkembangannya karena masih seminggu ya. Cuman kosakatanya makin meningkat aja, nambah lagi mungkin karena dia sering mendengar kita banyak ngobrol gitu, jadi dia ada beberapa kosakata yang muncul kembali gitu. Perkembangan itu aja sih masih kosakata. Oke, kalau misalnya pemecahan masalah gitu, apalagi kan tadi teteh sempat bilang Janeta demam kayak gitu, teteh melakukan apa gitu? Kita teh usahakan untuk nggak minum obat dulu. Biasanya langsung minum obat, cuman karena dia nggak mau makan, kan harus obat tuh harus makan dulu ya sebelumnya. Jadi akhirnya minum susu aja dulu yang pakai kentang itu, yang dicampur dengan kentang dan telur. Nah terus sisanya paling banyak asupan minum air putih ya, yang agak kurang. Sama dibalur aja sih, aku pijet-pijet di bagian titik-titik tertentu, kayak misalnya di bagian kaki, di antara jari kelingking sama jari manis, nah itu dipijit tengah-tengahnya. Terus ada juga di antara jari jempol juga aku pijit, atau di bagian buat nafsu makan juga pijit, sama bagian punggung kayak takutnya masuk angin gitu, karena emang sebenarnya jarak daycare ke sini kan gak jauh, cuma mungkin entah kemana kan cuacanya naik turun ya, tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan terus-terusan. Nah itu mungkin takutnya masuk angin, jadi paling dipijit aja sekarang mah. Cuma emang panasnya naik turun. Nah panas itu di malam hari aja. Kalau di siang kayak tadi enggak turun. Aku sebenarnya mau tanya dulu nih teh, kan kalau misalkan Janeta demam itu biasanya teteh kompresnya di mana gitu? Kalau aku mah karena Janeta tipenya nggak bisa diem, jadi nggak pernah aku kompres. Jadi sama aku Oke, kalau gitu aku mau ngasih edukasi dikit nggak apa-apa teh? Kalau misalkan anak demam itu diusahain pakai air yang hangat gitu. Mungkin teteh udah tahu kali ya?
Aku teh sebenarnya bingung antara Mm-mm. si air panas atau air dingin, makanya suka Uh-uh. nggak aku kompres karena jadi juga tipe Oh. yang diem. Mm-mm. Jadi biasanya aku balur aja. Oh. Terus kalau misalkan dia keringetan aku ganti Mm-mm. bajunya karena takutnya basah si itu tuh jadi masuk angin. Mm-mm. Nah si air panas sama air dingin aku udah tahu deh. Bagus berarti dikasih Ya. air hangat soalnya Mm-mm. aku juga baru tahu sih Mm-mm. katanya kok air dingin tuh nanti ke anaknya tuh si tubuhnya tuh kaget Oh, karena iya, asalnya iya. demam apalagi kalau tinggi gitu Iya. malah jadi kejadiannya kejang Oh, kayak gitu. oh, iya, iya, Terus benar. untuk kompresnya tuh di ketiak. Oh di ketiak bukan di sini ya Bukan, berarti. iya soalnya si apa bukan darah apa yang namanya teh apa ya lupa namanya apa itu teh si bukan peredaran darah si nadinya itu. Oh, daerah sini. Daerahnya tuh lebih lebar Oh iya, iya. gitu jadi lebih cepat lah gitu ke tubuhnya Mungkin gitu. sama ya kayak termometer juga kan sebenarnya diketek Iya ya. Jadi deh. tahu panas atau enggaknya di sini. Oh Kayak iya, iya. gitu seperti itu Oke, teh. makasih. Iya ya. Jadi dicobain aja Iya. cobain diketek kalau Soalnya ada demam. iya takutnya tuh kalau misalkan apalagi kalau sampai 39 gitu Mm-mm. gini kan anak rentan kejang ya takutnya Iya, pas betul. kita kasih suhu dingin langsung kaget tubuhnya Kaget, gitu iya. jadi kejang gitu. Oke udah aku lanjut lagi ya teh. Ya, siap. Untuk yang jadwal yang kemarin apa teteh kasih itu gimana teh? Laksana atau Iya enggak? terlaksanakan. Alhamdulillah sih sejauh ini mah karena mungkin awalnya di rumah, sekarang jadi daycare jadi jadwalnya agak berubah. Jadi pagi-pagi teh kan di daycare tuh jam 8 ya. Udah harus di daycare. Udah sih jam 8 lebih lah, sampai setengah 9. Nah, jadi pagi tuh udah siap-siap mandi, makan. Terus kalau misalnya dia nggak mau makan, kita usahain minum susu aja. Nah, di daycare itu jam 8 lebih lah, 8:15 tuh udah ke daycare. Diantar sama papahnya ke daycare. Udah gitu jam 10 itu di daycare tuh makan siang. Makan nasinya jam 10. Nah, jam 11, setengah 12 tuh tidur siang di daycare. Di sananya. Mungkin rentannya sampai jam 1 atau setengah 2 ya anak-anak. Tapi mungkin jadi tambah karena tipe yang tidur kalau siang itu harus gak bising, harus sepi gitu. Jadi apa namanya cuma tidurnya setengah jam doang. Beda kalau di rumah kalau bisa sampai 1 jam sampai 2 jam. Nah terus udah gitu jam 2an setengah 2 atau jam ya sampai jam 2an lah makan snack. Nah mungkin jam 2 atau setengah 3an siap-siap untuk persiapan mandi kan anak-anak udah babaratak ya. Entah itu mungkin makan babalatan, entah itu mainin sensorik apa gitu anak-anak di sekolah gitu kegiatan apa. Nah itu teh apa namanya mereka mandi siap-siap. Nah sekitar jam 4an jadi jemput pulang. Nah setelah pulang itu yang akhirnya aku sama Irham paling ya ngasih misalkan nih makan gitu atau kita main permainan apa di rumah gitu. Tapi biasanya sih lebih banyaknya jadi nonton sih. Jadi kita nonton edukasi aja nonton terus kita tapi nontonnya teh yang kadang kita diamin juga tapi kadang juga kita ajakin kita berjoget bersama gitu. Jadi mungkin dia juga banyak kosakata mungkin dari si tontonan film gitu. Terutama film-film bahasa Indonesia ya. Kalau film bahasa Inggris dia juga nggak tahu apa itu teh gitu kan. Cuman gerakan-gerakan yang dia bisa ikutin gitu. Nanti dia sekitar jam setengah 8 udah jam ngantuk jam 7 jam 8 itu kataku tetap sih jam tidur itu dia paling telat jam 9 tidur. Berarti berubahnya di pagi ya? Di pagi ya. daycare iya betul. Cuman hari ini kebetulan nggak ke daycare sakit takutnya nular ke yang lain kalau demam kan ya. Terus dia tuh agak sakit mata tapi nggak merah kayaknya mungkin banyak kotoran di matanya. Apa aku juga nggak ngerti apakah itu efek dari tontonan apa terlalu banyak dia menatap layar gitu jadi si matanya kotor gitu. Makanya sekarang udah di rumah aja istirahat gitu biar enggak kena anak yang lain gitu. Udah sih teh sebenarnya untuk informasi kedua gitu karena alhamdulillah udah berjalan dengan baik kan jadwal yang dikasih gitu. Jadi kayaknya segitu aja teh intervensi hari ini kita makasih banyak ya teh. Maaf aku ngeganggu terus tiap minggunya pas wawancara terus sekalian main ya ketemu. Iya udah kalau gitu aku pamit ya teh. Makasih sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.